Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gimana kabar saudara? Makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Yang percaya sekali lagi tepuk tangannya. Buat Tuhan katakan haleluya. Sebelum duduk, tos kiri kanan depan belakang katakan shalom, God bless you, Tuhan berkati saudara. Amin. Silakan duduk saudara, sekali lagi shalom. Iya, saya sudah menyiapkan sebuah bahan saudaraku, tapi Tuhan mau ya bahan ini saya akan khotbahkan nanti hari Minggu saja. Saya mau kita buka yuk Injil Yohanes. Semua diberkati Tuhan, amin. Iya, pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 22 dan langsung ayat 26 sampai 27. Saya akan membaca ayat yang ganjil, ibu bapak saudara yang di sini maupun yang di rumah, tolong baca ayat yang genap. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom bagimu." Amin. Saya langsung baca dalam terjemahan asli, bukan damai sejahtera bagimu, tapi lebih mantap. Yesus berkata, "Shalom bagimu." Oh enggak amin saudara? Bilang kiri kanan dulu, shalom bagimu. Amin. Ayat 20 Bapak Ibu baca, 1, 2, 3. Aha. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, "Shalom bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ayat 22. Amin, saudara. Terimalah Roh Kudus. Padahal hari Pentakosta belum tiba. Betul saudara? Masih sekian hari ke depan. Tapi Bapak Ibu Anda lihat ada berkat korporat ketika gereja berkumpul. Mereka dihembusi Roh Kudus oleh Yesus. Kita langsung melompat ayat 26. 8 hari kemudian, sebentar ayat 25-nya aja deh dulu deh saudara. Ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencurahkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat 26, Bapak Ibu baca. Shalom bagimu. Amin. Saudara, sekali lagi dalam tempo 8 hari, Yesus dalam tubuh kemuliaan menunjukkan diri 3 kali ke persekutuan orang percaya. Gereja, saudaraku.
Halo? Amin. Dan kalimat yang sama yang Yesus ucapkan, shalom bagimu. Amin. Anda lihat saudaraku, shalom, semangat. Halo. Yesus berkata shalom bagimu. Bilang kiri kanan, shalom bagimu. Amin, saudara. Kemudian ayat 27, Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Murid-murid Yesus, kalau Anda baca perikop sebelumnya, Yesus ketemu dengan Maria dan Yesus menyapa, Maria. Awalnya Maria pangkling, ini siapa? Maka Maria berkata, jika engkau penjaga taman, kalau engkau sembunyikan mayat Yesus, di manakah engkau sembunyikan? Maria nggak tahu bahwa itu adalah Yesus dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, selubung mereka belum terbuka, sehingga mereka belum memahami ketika Yesus berbicara di hari-hari sebelum Yesus wafat. Maka Bapak Ibu, Anda tahu bahwa Yesus pernah ngomong, bongkar bait Allah. Dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Aku akan bangun kembali apa yang kau rombak. Yesus sedang berbicara bukan bait suci secara gedung, tapi bicara tentang tubuhnya sendiri. Murid-murid Yesus belum mengerti. Murid Yesus belum paham. Roh Kudus belum mewahyukan mereka. Maka Bapak Ibu, sampai hari ini masih banyak orang juga yang belum mengerti bahwa lewat salib perubahan yang sangat besar terjadi. Perubahan yang sangat besar, bahkan saking besarnya perubahan itu. Saudara, Rasul Petrus yang berjalan, bayang-bayangnya nyentuh orang sakit sembuh. Petrus khotbah depan ribuan orang, 3.000 orang bertobat terima Yesus. Petrus yang dipenjara, di bawah pengawalan senjata terhunus, berapa tentara Romawi. Tiba-tiba saudaraku ada malaikat Allah melepaskan Petrus. Pintu-pintu terbuka secara otomatis. Yang model seperti ini pun masih belum terbuka tentang adanya sebuah perubahan yang sangat besar. Petrus masih bolak-balik kembali ke Old dan New Covenant, zigzag. Sampai Yesus mengkoreksi 2 kali. Itu yang tercatat. Paulus mengkoreksi sekali. Artinya ada murid-murid lain yang sama juga yang saudaraku belum memahami salib Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, 3 kalimat yang Yesus ucapkan setelah kebangkitan. Untuk gerejanya dia tidak memanggil satu nama, tapi dia langsung bilang shalom bagimu. Pesan Paskah BFA 2022 adalah Anda dan saya tinggal di tempat yang bernama Shalom. Tempat yang bernama Ararat. Di mana saudaraku zona, di mana kutuk kematian, sakit penyakit gak lagi beroperasi. Gak boleh beroperasi dalam diri saudara. Yang percaya katakan amin. Dan boleh beri tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Boleh lebih meriah lagi tepuk tangannya. Amin saudara. Bukan kebetulan di tanggal yang sama, di bulan yang sama, yaitu tanggal 17 bulan 7 saudaraku. Ketika Nuh kapalnya, bahteranya landing di satu pegunungan bernama Ararat. Saudaraku, tanggalnya sama, bulannya sama. Di tanggal dan bulan yang sama, 17 bulan 7, Yesus juga bangkit dari kematian. Tempat di mana Nuh mendarat, Ararat, yang artinya kutuk, dijungkir balikan. Dan ketika Yesus bangkit, saudaraku, batu digulingkan. Dan kalimat pertama yang Yesus ucapkan buat gerejanya, shalom bagimu. Ararat artinya shalom. Shalom artinya Ararat. Shalom artinya apa? Kutuk dijungkir balikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, katakan haleluya. Saudaraku,
Ayat 21 dalam Yohanes 20 sekali lagi Yesus menyapa gerejanya, shalom bagimu. Sama seperti pertama saudaraku, shalom. Shalom yang pertama ayat 19 kita lihat saudara, ayat 19. Ketika mereka sedang berkumpul di satu tempat, pintu terkunci dengan rapat. Suddenly sekonyong-konyong tiba-tiba Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata, shalom bagi kamu. Saudaraku, shalom bagi kamu. Artinya, saudaraku, shalom yang Yesus ucapkan ini genap. Merangkum semua arti kata makna shalom yang ada. Saudaraku, shalom yang kedua yang Yesus ucapkan di hari yang sama. Gak beda jauh kira-kira saudaraku, mungkin setengah jam atau 1 jam kemudian. Yesus sekali lagi berkata, shalom bagi kamu. Tanda seru, tanda pentung. Kemudian saudaraku disambung, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan, yaitu apa? Tuhan seperti Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus saudara. Shalom bagimu, jangan takut, ada shalom bagi saudara dan saya. Katakan amin. Dan 8 hari kemudian saudara, ada satu cerita sebelum 8 hari kemudian, mereka cerita sama Thomas. Kamu kemana Mas? Ya, Mas kamu kemana? Kok kamu gak ada? Yesus menampakkan diri kepada kami. Saudaraku, Thomas, satu dari ke-12 rasul, ngomong begini saudaraku. Sebelum aku melihat lubang di tangannya dan kakinya dan lambung, dan sebelum aku mencucukkan jariku, sekali-kali aku tidak percaya. Kemana Thomas saat mereka murid-murid, saudaraku, ayat 19 ayat 21, mereka berkumpul. Thomas sedang ibadah online dan jaringan internet lagi crowded saudara. Itu jawaban yang tepat. Halo? Kenapa saudara Anda lihat waktu ketemu Maria, Yesus nggak bilang shalom. Ketemu Maria sendiri, Yesus nyapa Maria. Maria mau menyembah Yesus. Don't touch me. Aku belum pergi kepada Bapa, jangan jamah aku. Kenapa? Maria siapa? Ini Maria Magdalena. Maria ingat perjumpaan pertama dia dengan Yesus. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dan dia membasuh, menyeka dengan rambutnya. Tak henti-hentinya dia menciumi kakinya. Itu bicara tentang worship, tentang penyembahan. Dan kemudian dia pecahkan minyak nawas murni yang mahal harganya, dituangkan di kaki Yesus. Hal yang sama ketika dia melihat Yesus di taman saudara itu. Dia juga ingin bersujud menyembah Yesus. Ingin saudaraku kembali seperti dulu, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya kembali dengan rambutnya, dan tak henti-henti mencium kakinya. Tapi Yesus berkata, don't touch me Maria. Saudaraku, kemudian murid-murid sorenya kumpul di situ. Perhatikan baik-baik. Saya juga bingung waktu baca ayat ini. Si Thomas kemana? Coba renungkan. 12 rasul, 12 pemimpin. Mereka semua udah kumpul. Kecuali saudaraku ini bukan Thomas. Ini mungkin ring 7, ini ring 1 loh, bukan ring seher. Kemana Thomas? Tahukah Anda Bapak Ibu? Maka saya katakan, selevel Thomas pun, kalau belum disingkapkan selubung, tidak akan mengerti. Maka doa saya Bapak Ibu, lewat salib, firman Tuhan berkata, segala sesuatu telah disediakan. Maka Paulus dalam doanya, dalam Efesus 1 ayat 17, 18, 19 kita buka. Paulus gak berdoa buat jemaat Efesus, Tuhan berikan kepada jemaat Efesus A, B, C, D, E. No. Tapi dia berkata, Tuhan berikan kepada jemaat Efesus ini roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Sebab saudaraku, 2 Petrus 1 ayat 2 nyambung
tulisan Paulus dan tulisan Petrus yang sama-sama diilhamkan oleh Roh Kudus nyambung. Seiring dengan pengenalanmu kepada Tuhan, maka bertambah-tambahlah kasih karunia dan shalom bagimu. Bertambah-tambahlah saudaraku kasih karunia, kemurahan, sejahtera, shalom bagimu itu bertambah-tambah. Artinya shalom itu bisa bertambah dalam dirimu seiring kamu mengenal Dia dengan benar. Kalau kamu gak kenal salib, kamu gak akan mengalami shalom. Kamu gak mengalami damai sejahtera. Kamu akan terus ketakutan. Kamu akan terus, saudaraku, dengar baik-baik. Akan ada keadaan-keadaan yang lebih genting. Maka saudaraku, Tuhan firman ini up to date. Shalom pertama, shalom bagimu. Yang kedua, shalom bagimu. Untuk apa? Pengutusan. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Artinya apa? Kita enggak lagi tinggal nyenyak, enak, aman di rumah. Kembali back to normal, back to church. Kembali kita memberitakan Injil. Kembali kita pergi bawa jiwa-jiwa. Kembali kita kunjungan ke rumah sakit. Kembali kita bagikan berita Injil. Kembali kita, saudaraku, beraktivitas jangkau jiwa-jiwa bagi Yesus. Udah amin, saudara. Amin. Ayat yang ke-26, saudara. Ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas ada di situ. Wah, puji Tuhan. Karena dia dengar bahwa Yesus muncul, saudaraku. Dia pikir, aduh, gue rugi kemarin online, saudara. Gangguan internet, mungkin paket kota datanya habis, saudara. Atau mungkin, saudaraku, ada gangguan. Nah, sementara pintu-pintu terkunci, kembali lagi murid-murid ketakutan. Suasana takut, Yesus sudah datang. Masih juga ngumpet, ngunci. Yesus sudah berkata, shalom bagimu seperti Bapa mengutus aku juga akan mengutus kamu. Tapi kembali lagi 8 hari kemudian, mereka kumpul dan pintu terkunci. Alasannya satu, mereka masih ketakutan. Pandemi sudah berakhir. Halo? Dalam nama Yesus, pandemi sudah berakhir. Ini doa kita terus toh? Amin. Tetapi saudaraku, ya, maka gini. Saudara, Anda lihat ada penyakit yang lebih mematikan dari pandemi, demam berdarah dan sebagainya. Itu lebih mematikan. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu. Hari ke-8 Yesus muncul lagi, dia berkata, shalom bagi kamu. Yesus tahu, ini bicara apa? Anda lihat, Yesus tidak menghakimi murid-muridnya yang masih ketakutan. 8 hari yang lalu gue udah nongol, lu kok masih takut juga? Parah lu. Enggak. Anda lihat, bahkan Thomas, Rasul, 1 dari 12 Rasul. Thomas yang dengan jelas-jelas ngomong, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya dan ke tangannya yang berlubang paku, sekali-kali aku tidak percaya Yesus bangkit, ngibul. Kira-kira begitu. Pelecehan gak buat Tuhan Yesus? Halo? Terhina gak Yesus? Tapi Anda lihat, waktu Yesus ketemu Thomas, apakah dia menghakimi? Tidak. Gereja Injil Yesus Kristus bukan datang dengan penghakiman. Tahukah saudara, apa yang Thomas lakukan sama parahnya dengan Petrus. Petrus nyangkal Tuhan 3 kali. Thomas nyangkal kebangkitan Yesus. Murid-muridnya, para rasul ngomong, nih loh, saya percaya itu perempuan-perempuan juga cerita sama Thomas. Gue lihat kuburnya kosong. Maria Magdalena ngomong, saya disapa Maria. Thomas berkata, no, ngawur semua kamu itu. Ngibul kamu. Kira-kira Thomas begitu. Yang Yohanes catat cuman begitu.
Betul nggak? Nggak mungkin Yohanes mencatat semuanya. Kalau Yohanes mencatat semua perkataan Thomas, perlu 17 pasal lagi. Betul? Kalau Yohanes mencatat curhatnya Thomas, mungkin 3-4 pasal nggak cukup. 17 pasal lagi. Thomas mungkin akan ngomongin, kamu Maria Magdalena, kamu ngigo, kamu halusinasi. Kemudian 10 murid yang lain dengan yang lain-lain, saudaraku mungkin ada 70, berkata, loh Tuhan menampakkan diri loh kepada kami. Dia menunjukkan lubang paku di tangannya, lambungnya. Thomas tetap berkata, nggak percaya. Tapi hebatnya Yesus, saya percaya, saya dengerin baik-baik. Apa yang Thomas lakukan, ini sebuah kejahatan, dosa. Halo? Menyangkal kebangkitan Yesus sama dengan tidak mempercayai Yesus. Tapi lihat saudaraku, Yesus datang. Yang pertama, dia tidak hakimi murid-murid yang 8 hari lalu ketemu Yesus. Yesus ngomong, Yesus menunjukkan dirinya, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Mereka masih kunci pintu, mereka masih ketakutan. Yesus gak bilang, kenapa kamu terus takut? Enggak. Sekali lagi, Yesus gak menghakimi mereka. Tapi ayat 26, kalimat pertama yang Yesus ucapkan, bukan, kenapa kamu kok takut? Ngawur, kamu gak percaya aku? Enggak. Apa yang Yesus ucapkan? Shalom bagimu. Kemudian kepada Thomas yang jatuh. Dengarkan baik-baik, lihat saya. Gereja Yesus Kristus tidak menghakimi. Kalau Anda lihat teman Anda lagi terpuruk, Anda lihat teman Anda lagi tersandung, jangan menghakimi. Yang amin cuma 3 orang. Thomas jatuh terpelosok. Saudaraku menyangkal kebangkitan Yesus. Saudaraku dengan kalimat yang diterjemahkan, sekali-kali gue gak percaya. Tapi waktu Yesus datang, ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Dia gak ngomong, Thomas kurang ajar kamu ya. Kamu nih begini, enggak. Yesus bilang apa? Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu, cucukkan ke lambungku. Dan jadilah percaya. Bapak Ibu, hari ini dengarkan baik-baik. Untuk jemaat yang belum berani onset, kita pun jangan hakimi mereka. Tapi shalom bagimu. Shalom bagimu. Anda lihat, untuk Maria, Yesus nggak bilang shalom. Tapi untuk gereja, kumpulan orang percaya, Yesus bilang shalom 3 kali. Halo, artinya apa? Saudaraku, yang diangkat Tuhan gereja, yang diberi otoritas gereja. Dan salah satu tiang gereja, marturia, diakonia, dan koinonia, persekutuan orang percaya. Satu artikel yang saudaraku hari ini sedang beredar, berbunyi demikian, apakah metaverse mengakhiri megachurch? Dan saudaraku, artikel itu mencatat sebuah kondisi yang ada. Gereja-gereja di Amerika, South Carolina, dan yang lain-lain pada jualin asetnya sekian. Ditinggal jemaat. Dan mereka kemudian mulai beribadah online, metaverse. Saudara, artikel ini saya jawab. Dalam nama Yesus, metaverse tidak bisa dan tidak akan bisa mengakhiri gereja. Kalau saya setuju, itu akan jadi dalam diri saya. Maka apa yang BFA lakukan?
Sama seperti Kenneth Hagin waktu membaca sebuah artikel bahwa jutaan sel otak begitu Anda umur 50 tahun mati dan tidak tumbuh lagi, nggak ada regenerasi lagi. Maka itu yang membuat orang 50 tahun ke atas mulai lupa, akhirnya pikun. Kenneth Hagin waktu menyetujui artikel ini, itu terjadi. Tapi pada waktu dia berkata tidak dalam nama Yesus, dia tetap awet muda. Anda tahu, karena Thomas tidak dihakimi, sekian tahun kemudian, siapa Thomas? Dia pergi berjalan, bukan naik pesawat, bukan naik mobil, mungkin naik onta. 4.500 kilo dari Yerusalem. Kemana? India. Itulah Thomas. Maka kalau Anda pergi ke India, ke kota Madras, sekarang namanya Chennai, bukan Cena. Saudara, dibangunlah Basilika Santo Thomas untuk mengenang Thomas mati martir di India. Hari ini India lebih dari, saudaraku, 100 juta orang India. Kurang lebih hampir 100 juta orang India. Dari 1,2 miliar, 10%-nya orang percaya Yesus. Lewat apa? Thomas. Thomas yang pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Bartolomeus pergi kemana? Ke Mesir. Thomas berjalan jauh, 4.500 kilo. Zaman dulu belum ada pesawat. Zaman dulu belum ada mobil. Paling naik unta, naik keledai. Shalom bagimu, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Akibat tidak dihakimi, Anda lihat yang terjatuh pun diangkat. Coba kalau Thomas dihakimi. Dongok kamu. Enggak percaya kamu ya. Kamu menghina Allah. Keluar kamu dari gereja. Enggak akan ada penginjilan di India. Tapi lihat. Maka siapapun sebelah kiri kanan Anda, depan belakang Anda. Mungkin bagimu kayak gak ada harapan. Kayak gak ada masa depan. Saudaraku, Yesus gak menghakimi Anda. Saya percaya seperti Yesus bisa membangkitkan Thomas, Yesus juga bisa membangkitkan saudara. Amin. Teman-teman jemaat yang masih nyaman dengan online, dengarkan baik-baik. Online adalah ibadah alternatif. Bukan ibadah yang sesungguhnya. Mungkin Anda berkata, Pak begini, iya alternatif. Jika pemerintah tidak mengizinkan. Tapi setelah pemerintah mengizinkan. Dan saudaraku, pandemi sudah menjadi endemi. Maka tadi saya katakan orang-orang bule dari Eropa datang ke Bali, lihat kita orang Indonesia masih pakai masker. Mereka nanya, oh kalian masih wajib pakai masker ya? Saya mewakili bule-bule itu. Kalian masih wajib ya pakai masker? Gua nggak pakai nih khotbah, lu masih pakai ya? Orang bule kira-kira bilang begitu saudara. Halo? Amin? Shalom bagimu. Tahukah Anda apa itu shalom? Kalau kita baca bahasa Indonesia, hanya damai sejahtera bagi kamu. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau Anda membaca Imamat 26 ayat 3 sampai 6, Anda membaca Ayub 21 ayat 9, kemudian Anda membaca dalam kitab Kejadian 43 ayat 27, Anda membaca Mazmur 122 ayat 7, oke saudaraku saya langsung saja, nggak usah buka ayatnya, percaya saja ada. Dalam Imamat 26 ayat 3 sampai 6, ini berbicara apa? Ada satu kata shalom. Kalau dalam bahasa Indonesia bukan shalom. Tapi saudaraku dalam bahasa aslinya ini shalom yang artinya Allah melindungi saudara, Allah memproteksi saudara. Jadi arti kata shalom dalam Imamat 26 ayat 3 sampai 6 adalah Tuhan melindungi saudara, Tuhan memproteksi saudara. Katakan amin.
Dalam Ayub 21 ayat 9 saudaraku, ini bicara apa? Keamanan. Jadi pada waktu Yesus ngomong shalom, keenam-enamnya mencakup semuanya. Tapi dalam shalom dari 6 ini bukan keenam-enamnya. Saudaraku, dalam imamat hanya satu, proteksi. Dalam kitab Ayub hanya satu, keamanan. Dalam kitab Kejadian 43 ayat yang ke-27, saudaraku, hanya satu. Kita baca yuk, nomor 3, Kejadian 43 ayat 27. Kejadian 43 ayat 27, saudara, mari kita lihat ayatnya. Haleluya. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebut itu selamat? Masih hidupkah ia? Yang dimaksud Yusuf bertanya kepada abang-abangnya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebut itu sehat? Maksudnya begitu. Masih hidupkah ia? Saudaraku, ini bukan pertanyaan mengejek, saudara. Tapi pertanyaan apa? Shalom. Shalom yang dimaksud oleh Yusuf di sini yaitu apa? Sehat. Dan shalom yang Yesus ucapkan dalam 3 kali dalam Injil Yohanes itu mencakup keenam-enamnya. Proteksi, keamanan, juga sehat. Waktu Yesus berkata, shalom bagimu, terima proteksi. Shalom bagimu, terima keamanan. Shalom bagimu, terima engkau sehat, 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 sehat. Katakan amin. Dalam Mazmur 122 ayat 7, kata shalom di sini, saudaraku, bicara apa? Makmur. Amin. Makmur, bicara apa? Makmur itu bicara tentang ada uang, ada sehat, ada damai sejahtera, ada kesejahteraan. Amin. Nggak ngalami paceklik. Sekalipun ini masa pandemi baru mulai selesai. Kita nggak tahu akan ada musim kelaparan lagi atau krisis apa lagi. Tapi Tuhan pesan Paskah 2022. Shalom. Tuhan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Kalau sampai sekali Tuhan bicara, saya percaya sudah serius. Terlebih Tuhan ngomong berapa kali? 3 kali. Tuhan ngomong jangan takut di Alkitab berapa kali. Pendeta-pendeta di YouTube, di media sosial ngomong 365 kali. Enggak benar saudara. Enggak nyampe, hanya 100 sekian kali. Enggak perlu 365 kali. Sekali Tuhan ngomong, saya percaya. Jangan takut saudara. Tepuk tangan paling mulia bagi Allah kita, katakan haleluya. Amin. Nomor 5, shalom di sini yaitu apa? Keadaan baik. Kita baca Kejadian 37 ayat 14. Sesudah itu, 37 ayat 14, kata Yakub kepada Yusuf. Israel itu Yakub. Pergilah engkau melihat apakah abang-abangmu dan kambing domba gembalaan mereka itu baik. Dan bawalah kabar itu kepadaku. Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan abang-abangmu dan keadaan kambing dombamu. Angkat tanganmu, Tuhan berkata shalom. Artinya baik termasuk kambing domba lembu sapi. Bicara apa? Usahamu, pekerjaanmu, tokomu, pabrikmu, masa depanmu, saldo di rekeningmu, termasuk semua gereja kita. Apakah baik? Shalom yang dimaksud di sini. Tuhan katakan shalom, artinya everything is okay. Bilang kiri kanan, very good, very well. Tidak ribut, tidak rewel. Haleluya. Kurang mantap, haleluya. Dari mana datangnya cinta, kata anak muda? Dari Facebook datang turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Saudaraku, saat kopi darat, wajahnya ternyata beda. Nah itu dia, saudara. Ya supaya saudara nggak tegang. Dari tadi kok tegang, saudaraku. Shalom bagimu, very good, very well. Nggak ribut, nggak rewel. Katakan haleluya, haleluya. Dan yang terakhir, Kejadian 43 ayat 23.
Kita membaca saudara, Kejadian 43 ayat 23. Tetapi jawab Yusuf, tenanglah, jangan takut. Tuh, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Tahukah Anda, Shalom bicara, jangan takut. Nomor 6, saudara, ada ketentraman, ada ketenangan. Yesus muncul tiba-tiba untuk gerejanya. Kalimat yang pertama ucapkan, Anda lihat, dia nggak bilang sama Petrus, kenapa kamu nyangkal saya 3 kali? Dia nggak tanya kepada Yohanes Yakobus, kenapa kamu nggak kuat berjaga-jaga berdoa 1 jam? Dia nggak ngomong sama murid-muridnya yang lain, kenapa saat aku mengalami Via Dolorosa, saat aku dihina, saat aku diludahi, kalian semua kabur meninggalkan aku? Yesus nggak menghakimi. Dan juga kepada Thomas, dia nggak menghakimi. Kenapa kamu ibadah online terus? Enggak. Tapi lihatlah, cucukkan tanganmu. Hari ini juga sama. Anda yang masih ibadah online, Tuhan gak menghakimi kamu. Kamu gak berdosa, kamu gak salah. Tapi saudara, Yesus datang ke gerejanya dan mengucapkan shalom. Thomas gak dapat itu di luar. Thomas dapat di sini. Waktu dia kumpul dengan teman-teman saudara seiman. Sebab gereja bicara persekutuan orang-orang percaya. Waktu Anda beribadah bersama, ada berkat korporat. Back to normal, kembali bersemangat. Katakan amin. Dan shalom yang Tuhan ucapkan sampai 3 kali dalam 8 hari. Anda nggak akan ketemu lagi. Yesus ngomong shalom. Waktu murid-murid ada di tepi pantai Genesaret. Mereka cari ikan. Saudaraku, Yesus menyapa, bukan shalom. Dia hanya bertanya, adakah lauk pauk anakku? Bukan shalom. Kenapa saudara? Dia tanya, adakah lauk pauk anakku? Mereka sedang menebarkan jala. Yesus berkata, tebarkan ke sebelah kanan. Mereka tebarkan. Yesus menyediakan makanan buat kita. Saudara, Yesus juga enggak menghakimi. Di tepi pantai Danau Genesaret, Yesus enggak menghakimi mereka. Kenapa kamu takut? Kamu back to nature. Kenapa kamu kembali jadi nelayan? Kenapa kamu udah kujadikan penjala manusia? Kenapa kembali kamu cari ikan? Yesus enggak menghakimi. Yesus memberinya ikan. Betul? Dan ketemu Petrus. Yesus bilang, Yesus enggak nanya, Petrus kenapa kamu sangkal aku? Enggak. Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Pertanyaan yang sama, apakah Bapak Ibu Saudaraku mengasihi Yesus? Yesus menjawab, gembalakan domba-dombaku. Minimal Anda harus menggembalakan 1 jiwa. Bawa 1 jiwa kepada Tuhan. Saudaraku, ajak mereka ke gereja. Bawa mereka ke sini. Kedua kali Yesus tanya lagi kepada Simon. Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali. Saudaraku, Anda jangan mentafsirkan. Karena Petrus nyangkal 3 kali. Yesus tanya 3 kali. Jangan cocok logi saudaraku. Enggak. Yesus tanya lagi, Simon,
apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Maksudnya apa? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari ikan-ikan ini, dari masa depanmu, dari kehidupanmu? Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang terakhir ini, Simon baru nangkep apa yang Yesus maksud. Akhirnya dia berkata, Tuhan. Maka menangislah Simon dan berkata, Tuhan, engkau tahu hatiku. Aku mengasihi engkau. Kemudian Yesus berkata, gembalakan domba-dombaku. Sambil Yesus bicara, wajah Yesus enggak melihat Simon yang tertunduk di situ. Tapi Yesus menuju ke sana. Sampai ke Damaskus. Sampai ke Asia Kecil. Sampai ke Eropa. Gembalakan domba-dombaku. Kalimat ini yang membuat Simon Petrus bangkit. Kenapa Yesus tanya Simon anak Yohanes? Yesus enggak panggil Petrus. Kenapa? Karena Simon memimpin teman-temannya untuk kembali menjadi nelayan. Dan namanya saat dia nelayan adalah Simon. Tapi saat Tuhan sudah memanggil dia, Tuhan bilang, engkau Petrus. Maka Tuhan ingatkan lagi, Simon, perjumpaan pertama di tepi pantai Genesaret, siang hari bolong. Semalam-malaman Simon Petrus cari ikan gak dapat. Yesus bilang, tolakkan lebih ke dalam. Yesus pakai perahu Simon. Dan setelah itu, tebarkan jalamu, dapat ikan. Dan perjumpaan saudaraku, saat Simon di titik terendah kepercayaannya, dia kabur dari panggilannya. Yesus berkata lagi, Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihiku? Yesus gak mengucapkan shalom di situ. Tapi ucapan shalom hanya saat gereja berkumpul. Koinonia, di situ Yesus berkata shalom. Kebangkitan Yesus 2022, pesan Tuhan buat BFA. Anda dan saya ada di tempat yang bernama shalom. Ada proteksi dari Tuhan. Yang percaya lambaikan tangannya. Ada keamanan, ada kesehatan, ada kesejahteraan, kemakmuran. Keadaanmu very good, very well. Everything is okay. Kambing domba, lembu sapimu. Amin. Baik-baik. Dan yang terakhir, jangan takut. Ada ketentraman, ada ketenangan. Imam besar yang kita punya, imam besar yang dapat merasakan apa yang kita alami. Lalu, amin. Dia pernah dituduh golongan pemabuk, golongan pelahap, golongan pendosa. Dia pernah dituduh pengajar sesat. Dia pernah dituduh, saudaraku, kerasukan setan. Dia pernah dihakimi, dia pernah diusir dari kampungnya. Lalu, kalau Anda pernah mengalami itu semua, bahkan kalau dalam 2 tahun pandemi ini, engkau kehilangan orang yang engkau kasihi, Yesus juga pernah kehilangan. Saat dia pelayanan, Yusuf bapaknya sudah gak ada. Berarti sebelum dia terjun dalam pelayanan, dia sebagai anak tertua dari keluarga Yusuf, mencukupi, menghidupi ibunya dan adik-adiknya sebagai tukang kayu. Dia ditinggal mati bapaknya. Kalau Anda hari ini kesepian, lonely, mungkin kau ditinggal, rest in peace orang yang kau kasih. Yesus pernah mengalami. Maka Ibrani pasal 4, imam besar yang kita punya, bukan imam besar yang tidak dapat merasakan penderitaan kita. Dia sama seperti kita, dicobai. Saudaraku, kalau Anda pernah dikhianati oleh teman bisnis, Anda pernah diperlakukan tidak adil, Anda pernah ditinggal, Yesus berkali-kali ditinggal. Bahkan Yudas sengkuni Alkitab mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Kalau Anda ngomong, Pak, saya dikhianati, Yesus tahu apa arti dikhianati. Amin. Shalom bagi saudara.
Bangkit berdiri. Imam besar yang kita punya adalah imam besar yang bisa merasakan apa yang saudara dan saya alami. Dia kalau bicara tentang rasa sakit, dia mengalami rasa sakit yang lebih parah dari saudara dan saya. Sebab semua penyakit ditimpakan di tubuh Yesus. Kalau bicara soal perlakuan yang tidak adil, hal yang sangat tidak adil ditimpakan dalam salib Yesus. Kalau berbicara, saudaraku, tentang dikhianati, dia mengalami pengkhianatan terbesar. Maka dia pernah merasakan, dia bisa merasakan apa yang Anda dan saya alami hari ini. Dia tidak menghakimi saudara. Dia mengulurkan tangannya buat saudara. Dia berkata dengan lembut kepada Thomas, Thomas, cucukkan jarimu ke lambungku dan jangan tidak percaya lagi. Engkau yang hari ini sedang bertanya, Tuhan, di mana engkau? Tuhan gak menghakimi Anda. Tuhan mengulurkan tangannya memeluk Anda dan berkata, Shalom bagimu. Percayalah, terimalah. Waktu saudara dan saya menerima shalom malam ini, maka keamanan, proteksi, kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan, everything is okay, ketentraman dan ketenangan Anda terima dan Anda alami mulai hari ini. Anda akan tetap tenang sekalipun sekelilingmu badai. Sebab damai sejahtera yang ada pada Yesus itu yang diberikan pada saudara. Sekalipun di tengah badai, Yesus bisa tidur dengan nyenyak. Bukan berarti gak ada badai besok hari. Bukan berarti gak ada badai bulan depan. Tapi tetap engkau tenang karena shalom bagimu. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya. Serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah, makanlah. Yang percaya ini tubuh Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur. Diberikannya pada murid-muridnya. Ambillah, minumlah. Setiap kali kamu meminumnya, kamu ingat kematian dan kebangkitanku. Dan terimalah shalom dari Tuhan Yesus. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahnya. Yang percaya ambil dan minum dalam nama Yesus. Angkat tangan, naikkan syukur. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan tidak menghakimi kami. Apapun keadaan kami. Bahkan sekalipun ada di antara kami yang krisis kepercayaan. Yang krisis iman. Yang sedang ada di titik nadir paling rendah. Seperti Thomas. Tuhan tidak menghakimi engkau. Tuhan memeluk engkau. Tuhan menjamah engkau. Tuhan mengangkatmu kembali. Haleluya, haleluya. Terima kasih dan sebagai tanda syukur kami mau membawa persembahan kami. Kami kembalikan persepuluhan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Kembalikan dan lipat gandakan benih yang mereka tabur. 30, 60, 100 kali ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah ke kasih-kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, sama-sama berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall,
lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.